This is Reynard Sinaga, as he wanted the world to see him. Reinhard Sinaga divonis penjara seumur hidup atas kejahatan seksual yang dilakukan kepada 48 pria. Meski demikian, korban Reinhard ternyata bisa mencapai lebih dari 190 orang. Halo, saya Endang Nurdin. Saat ini saya berada di depan Manchester Crown Court. Pengadilan Manchester ini mengadili Reinhard Sinaga sejak Juni 2018 atas kasus perkosaan puluhan pria. Kasus Reinhard Sinaga, kasus yang mencuat sebagai salah satu kasus pelecehan seksual yang paling besar dalam sejarah Inggris. Reinhard Sinaga adalah seorang warga Indonesia yang tinggal di Manchester, Inggris. Ia terlibat dalam serangkaian serangan seksual terhadap pria yang ia kenal atau bertemu di klub malam. Sinaga sering menggunakan obat-obatan yang disuntikan ke minuman korban untuk menghilangkan kesadaran mereka. Setelah para korban kehilangan kesadaran, Reinhard merekam tindakan pelecehan seksualnya terhadap mereka. Ia menggunakan bukti video untuk mengeksploitasi korban dan menekannya untuk tidak melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwenang. Kasus ini mencuat ketika salah seorang korban yang berhasil melarikan diri menghubungi polisi dan penyelidikan pun dimulai. Pada tahun 2020, Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas 159 tuduhan pemerkosaan, meskipun diperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Kasus ini telah menimbulkan perhatian yang besar karena skala kejahatan seksual yang dilakukan Reinhard dikatakan menjadi kasus pelecehan seksual terbanyak di Inggris. Motivasi atau penyebab pasti di balik tindakan Reinhard Sinaga tidak selalu dapat dipastikan. Namun, dalam banyak kasus pelecehan seksual, penyebab dapat berkisar dari faktor seperti gangguan mental, dorongan seksual yang tidak terkendali, hingga keinginan untuk memiliki kendali dan kekuasaan atas korban. Dalam kasus Reinhard Sinaga, motifnya mungkin lebih jelas, yaitu untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui pemerkosaan dan merekam tindakan tersebut. Perilaku tersebut dapat diasumsikan bahwa Reinhard Sinaga menderita kelainan seksual yang biasa disebut parafilia. Parafilia adalah istilah yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk merujuk kepada ketertarikan seksual yang tidak umum atau tidak lazim yang mungkin melibatkan perilaku atau fantasi yang melanggar norma sosial atau hukum. Dalam kasus Reinhard Sinaga, tindakannya yang terus-menerus melakukan pemerkosaan dan merekamnya mungkin sesuai dengan beberapa bentuk parafilia, seperti sadisme seksual atau pemerkosaan, dan dari penyidik asal Inggris, dikatakan bahwa Reinhard adalah seorang psikopat. Reinhard tidak merasa menyesal setelah ia melecehkan ratusan pria dan merekamnya dengan memasukkan obat ke dalam minuman agar para korban tidak sadarkan diri. Psychopathic Checklist Revised menyebutkan ciri-ciri psikopat antara lain: ia fasih berbicara dengan daya tarik yang superficial, merasa diri berharga, berbohong, menipu dan manipulatif, emosi dangkal atau kurangnya rasa bersalah, kurangnya empati, sifat tidak berperasaan, gaya hidup parasit, dan cenderung impulsif. Beberapa teori dalam psikologi dan psikoanalisis telah mencoba menjelaskan penyebab perilaku seksual abnormal atau kelainan seksual. Sigmund Freud, salah satu tokoh psikoanalisis terkenal, memberikan beberapa pandangan yang mungkin relevan untuk mengasumsikan penyebab dari kelainan seksual. Nah, menurut Freud, teori konflik psikoseksual, Freud percaya bahwa banyak masalah psikologis, termasuk kelainan seksual, muncul dari konflik dalam tahap perkembangan psikoseksual individu. Misalnya, jika seorang mengalami gangguan pada tahap perkembangan genital, ini bisa berkontribusi pada kelainan seksual. Teori kompensasi. Beberapa teori berpendapat bahwa kelainan seksual bisa menjadi bentuk kompensasi atau pengganti untuk perasaan atau pengalaman yang hilang atau kurang dalam kehidupan seseorang. Lalu, teori trauma atau pengalaman masa lalu. Pengalaman traumatis atau berat dalam masa lalu seseorang juga bisa berkontribusi pada kelainan seksual. Ini dapat mencakup pelecehan seksual dalam masa kanak-kanak atau pengalaman traumatis lainnya. Tetapi, faktor-faktor ini juga harus dilihat dari segi yang juga dapat mempengaruhi kelainan seksual, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial.
seperti keadaan keluarga, apakah ia ditekan dalam keluarga sehingga menjadi pribadi yang kurang empati, atau ia pernah dibully di sekolah, atau lingkungan masyarakatnya memang dia kenal dengan sekelompok orang yang memang punya kelainan atau penyimpangan seksual lainnya. Beberapa metode terapi yang dapat digunakan mencakup teori kognitif perilaku. Terapi ini fokus pada mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang menyebabkan kelainan seksual dan menggantikannya dengan pemikiran dan tindakan yang lebih sehat. Ini bisa efektif dalam mengatasi masalah seperti pedofilia atau hiperseksualitas. Terapi ini didasari pada teori kognitif dan perilaku. Tokoh utama dalam pengembangan teori kognitif berbasis adalah Aaron T. Lalu ada terapi psikoanalitik. Terapi yang dicetuskan oleh Sigmund Freud ini adalah terapi yang digunakan untuk menggali akar penyebab kelainan seksual dengan menggali masa lalu dan konflik psikoseksual, dengan menekankan pentingnya alam bawah sadar dan pengalaman masa lalu dalam memahami perilaku manusia. Lalu terapi keluarga atau pasangan. Terapi keluarga dan pasangan adalah pendekatan yang berfokus pada hubungan antar individu dalam keluarga atau pasangan. Ada banyak tokoh dalam perkembangan terapi keluarga dan pasangan seperti Virginia Satir, Salvador Minuchin, dan John Gottman yang memiliki kontribusi besar dalam pemahaman dan pengobatan masalah hubungan. Terapi keluarga atau pasangan dapat membantu dalam mengatasi masalah seksual yang mungkin mempengaruhi hubungan, terutama relevan ketika masalah seksual mengalami dampak negatif pada hubungan. Lalu ada terapi trauma. Jika kelainan seksual memiliki akar penyebab dalam pengalaman trauma, terapi trauma dapat digunakan untuk membantu individu mengatasi pengalaman traumatis tersebut. Lalu, terapi hormon. Dalam beberapa kasus, terapi hormon mungkin direkomendasikan untuk mengurangi dorongan seksual yang berlebihan. Terapi obat. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti inhibitor serotonin dapat membantu mengurangi dorongan seksual yang tidak terkendali. Lalu yang terakhir ada terapi gabungan. Ini kadang-kadang pendekatan gabungan dari beberapa terapi di atas bisa lebih efektif dalam mengobati kelainan seksual. Terapi yang efektif akan sangat bergantung pada faktor-faktor individu, penyebab, dan jenis kelainan seksual yang terlibat. Dengan cara edukasi publik, ini untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual dan kelainan seksual. Pendidikan seksual yang komprehensif dapat membantu orang-orang lebih memahami batasan yang harus dijaga dan melaporkan tindakan pelecehan. Pencegahan secara dini juga dengan mendeteksi tanda-tanda kelainan seksual atau masalah psikologis sejak dini dan menyediakan bantuan atau terapi sebelum individu terlibat dalam perilaku ilegal adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Terakhir, peningkatan pengawasan di tempat-tempat umum, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lingkungan di mana tindakan serupa dapat terjadi, seperti klub malam, harus ada peningkatan pengawasan dan tindakan keamanan. Lalu, harus dilakukan juga dukungan psikologis untuk korban, karena korban pelecehan seksual perlu mendapat dukungan psikologis yang memadai untuk mengatasi trauma dan dampak emosional dari pengalaman mereka.